Minggir kamu. Kamu ada apa ya? Gak usah banyak tanya, saya mau cek penumpang kamu. Brief, jangan cuma lihat mukanya. Cek juga di bawah kolong. Ya, Bu. Sakinah. Mas sedang apa di sini? Kami mau... Sudah, nggak ada waktu untuk menjelaskan. Pokoknya kita semua harus turun. Turun. Maksudnya apa, Mas Bisma? Restu, nggak ada waktu lagi. Ayo turun. Ayo, apa sih sebenarnya? Sekarang jelaskan apa maksud kamu, Mas Bisma. Jelaskan apa maksud aku. Restu, dengar ya. Kamu pikir dengan cara seperti ini membuat kalian bisa selamat? Hah? Mas, lagian kita tuh nggak ada jalan lain. Ini tuh jalan yang terbaik. Lagian kenapa sih Mas Bisma menggagalkan rencana kita? Aisyah, kamu dengar ya. Kamu pikir kalian berdua ke Jakarta, masalah kalian dengan Bu Rahayu akan selesai? Hah? Kalau kalian mau, cari cara yang pintar. Jangan seperti ini. Emangnya Mas Bisma punya cara lebih baik dari ini? Ya, aku punya caranya. Mas Bisma apa-apaan sih? Bu, bagaimana nih Bu? Kita udah cari di bis itu tapi nggak ada juga mereka Bu. Seharusnya kalau bis yang awal, mereka ada di situ. Lihat aja nanti kalau mereka ketemu. Ayo kita berangkat. Kenapa Mas Bisma melakukan ini? Tenang, Bu. Pertama, izinkan aku untuk minta maaf sama kamu. Jadi begini, aku mau kamu pulang ke rumah, ketemu dengan Bu Rahayu. Kamu bilang sama dia, Yudi yang melakukan ini semua. Kamu harus yakinkan ibu kamu. Kalau kamu dibuat babak belur oleh Yudi. Enggak. Aku nggak bisa melakukan itu. Aku nggak bisa menyalahkan orang yang tidak bersalah dan membuatnya dalam bahaya, Mas. Stop. Berapa kali aku bilang, ini satu-satunya cara agar kalian bisa selamat. Kamu pergi ke rumah ibu. Aku akan bawa Aisyah ke gudangnya Yudi. Oke? Kamu harus yakinkan ibumu. Kalau Maya, dia menyuruh kamu untuk bertemu dengan Yudi. Dan Yudi yang membuat kamu seperti ini. Enggak, Mas. Aku nggak bisa berbohong dan aku tuh nggak tahu gimana caranya untuk berbohong. Stop. Kamu dengar ya? Sudah berapa kali Yudi melakukan seperti ini sama kamu? Yudi sering berbohong dan membuat masalah. Berapa kali? Sering kan? Stop. Kamu mencintai Aisyah atau tidak? Kalau kamu nggak berbohong, Aisyah akan mati. Lagi-lagi istrimu bikin masalah. Kenapa dia berbohong soal Restu dan Aisyah? Bu, mungkin aja Maya benar Bu. Tapi Aisyah dan Restu naik bus lain. Tapi dia selalu bikin masalah. Ikut campur terus dengan urusan keluarga kita. Maya kan cuma membantu kita Bu. Tapi dia selalu bikin situasi jadi makin buruk. Kenapa ngerem mendadak begini? Hah? Itu Bu, lihat Bu. Siapa orang gila yang tidur tengah jalan begitu? Aku nggak tahu Bu, mungkin aja begal Bu. Pura-pura pingsan habis itu ngerampok kita. Terus kita mau apa? Mau diam saja menunggu sampai pagi?
Bu! Bu, restu, Bu! Restu. Restu, Bu! Restu. 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 Kenapa bisa begini? Ayo, Arif bawa Restu, Arif. Dia tidak apa-apa, Bu. Tidak ada cedera yang parah. Restu hanya perlu istirahat yang banyak. Terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama. Baik, kalau begitu saya permisi. Mari. Ya. Restu, sebaiknya kamu bilang sama ibu, siapa yang berani lakukan ini kepada kamu. Sebut saja namanya. Ibu akan buat perhitungan sama dia. Mas Yudi. Mas Yudi yang telah melakukannya atas suruhannya Mbak Maya. Sebagai pembalasan dendamnya, aku dihajar sama Mas Yudi. Dan Aisyah sekarang diculik sama Mas Yudi dan dibawa ke gudangnya Mas Yudi. Yudi. Beraninya dia. Restu. Aku janji, aku akan bawa mereka berdua kemari. Bunuh mereka di depan matamu. Arif, sebaiknya kamu tidak gegabah. Kali ini, kita harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Mas, akhirnya aku benar-benar seneng banget sih sekarang. Aku udah gak peduli sama si Ranti itu. Mau dia hidup kek, mau dia mati kek. Yang jelas kalaupun dia masih hidup, dia udah tidak bisa menggunakan mulut dan tangannya lagi untuk lapor sama ibu. Siapa anak kandung ibu yang sebenarnya, ya kan? Aku udah gak sabar. Aku gak sabar melihat ekspresi di wajah Bu Rahayu. Tepat setelah dia sadar nanti bahwa anak yang dia bunuh itu adalah anak kandungnya sendiri. Yudi, kamu katakan, kamu menyekap Aisyah di gudangmu. Enggak, sama sekali enggak. Kenapa Anda menuduh saya seperti itu? Saya tidak percaya. Saya harus melihat sendiri ke gudangmu. Dan kamu, Maya, kamu harus ikut bersama kakakmu. Kita periksa sama-sama. Kita ikutin aja apa maunya mereka. Mereka pikir mereka akan nemuin apa di gudangku. Gak ada apa-apa di sana. Terus gimana? Ikutin aja, ayo. Kau bukanlah untukku, meski ku tahu ku menyayangi. Terus nanti pas keluarga kita ada makin besar, kita akan ngontrak rumah lebih besar. Nah, gitu dong. Senyum. Mas Bisma apa-apaan sih? Kamu kenapa nangis? Kamu masih nggak terima kalau Restu aku pukulin? Aku udah bilang sama kamu, ini satu-satunya cara agar nama kalian bersih di hadapan Bu Rahayu. Aisyah, kamu sabar ya. Aku ngertiin banget perasaan kamu. Karena aku juga pernah merasakan itu. Aku pernah merasakan terpisah dengan orang yang aku cintai. Sama seperti kamu. Bagaikan berharap membelukmu.
Regina binti Hendra dengan mas kawin perangkat tibanya lagi. Kita sudah sampai. Tapi sepertinya gudang ini dijaga ketat. Terus gimana caranya kita bisa masuk? Sedangkan yang jaga banyak banget loh ini. Kita harus cari cara lain. Begini aja, kita lewat belakang rumah, ya. Oke, Mas. Sini, Aisyah. Sini. Aisyah, nanti kamu ke sana. Kamu manjat pagarnya ya. Aisyah, ini akan baik-baik aja. Kamu tenang ya, jangan takut. Ayo sekarang. Kamu nggak akan menemukan apa yang kamu cari di sini. Orang itu nggak ada di sini. Kamu harus panjat pagar ini sekarang. Apakah kamu pikir aku tega menyerahkan kamu ke dalam bahaya, Aisyah? Kalau saja ada pilihan lain, pasti akan aku pilih. Tapi cuma ini satu-satunya cara untuk membersihkan namamu dan Restu dari tuduhan kalian melarikan diri dari rumah Bu Rahayu. Aku tahu, Mas Bisma melakukan semua ini dengan berat hati. Dia sangat menyayangi Aisyah. Selalu memberikan air matanya dariku. Dia nggak ingin membuat aku lemah. Aku harus berani. Aku akan panjat dinding itu. Oke, Mas. Aku akan panjat sekarang. Mas Bisma, aku percaya sama Mas. Dan aku percayakan keselamatan aku sama Mas. Aku yakin kamu pasti akan baik-baik aja. Mas Bisma jangan cemas ya. Kita akan berusaha sebaik-baiknya. Semoga Allah bisa membantu kita dan menyelesaikan semua masalah ini. Hati-hati ya di sana. Aisyah, Tuhan selalu menjaga kamu. Kamu pasti baik-baik aja. Ayo, sekarang naik. Saya mau lihat dengan mata kepala saya sendiri. Boleh saya masuk? Tentu saja boleh. Buka! Siap, Bos? Pelan-pelan ya, pelan-pelan.
perempuan itu tidak ada di sini. Kamu gimana mungkin bisa ada di sini? Siapa yang bawa kamu ke sini? Bentar Bu. Ini pasti salah paham Bu. Ada seseorang yang sengaja mempermainkan kita Bu. Ini saya bisa jelaskan semuanya. Pasti ada yang mau fitnah saya. Semuanya sudah jelas. Apalagi yang mau kalian sembunyikan? Hah? Cuma kamu yang tinggal di sini. Siapa lagi yang mau kamu kambing hitamkan? Bawa Aisyah keluar. Oh, tunggu, saya bisa jelaskan semuanya. Lepaskan aku! Kenapa aku begitu tega termasuk adikku sendiri ke neraka? Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu kenapa? Ada apa sebenarnya? Aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu itu adalah sosok kakak yang sangat bertanggung jawab. Sangat baik. Jadi apapun yang sudah kamu lakukan itu sudah benar, Mas. Arif, cepat bakar. Bakar tempat ini sekalian sama pemiliknya. Ibu, maksud ibu mau bakar Mas Yudi, Bu? Kenapa? Selama ini kamu bilang saya lemah. Selama ini kamu ingin saya menjadi kuat lagi. Sekarang saya buktikan bahwa saya tidak lemah. Oh, tapi apa salah Mas Yudi, Bu? Kakakmu sudah memfitnah anakku. Dan dia sudah berbohong tentang Aisyah. Tapi, Bu, Dan saya tahu kalian berdua sudah melakukan bersama-sama. percaya sama aku, Bu. Ini pasti ada seseorang yang menjebak kita, Bu. Bukan salah Mas Yudi, Bu. Aku mohon, Bu. Arif, singkirkan dia. Bakar rumahnya. Baik, Agus. Mas. Mas, aku mau dibawa kemana? Mas, jangan buang aku, Mas. Jangan buang aku. Mas. 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 Aku mau dibawa kemana? Sakinah tunggu. Ya Allah, Mas. Mas, apa yang Mas Arif lakukan? Kenapa Maya bisa teriak kayak begitu? Sakinah tunggu. Kamu kemana? Biarkan saja mereka. Kalau sampai Maya terbunuh gimana? Sakinah, biarkan saja. Apapun yang terjadi sama mereka, ini akibat ulah mereka sendiri. Mas, gak bisa kayak gitu. Gak ada satu orang pun yang pantas mati tanpa kehendak Tuhan. Kalau kita membiarkan mereka terbunuh, itu artinya kita gak ada bedanya sama mereka, Mas. Saya nikahkan dan kawinkan kamu, Risma bin Imran, dengan putri saya, Sakinah. Berhenti! Mau menyelamatkan Sakinah dari kebodohan. Supaya dia nggak menyesal gara-gara menikah sama orang miskin. Kamu
Sakinah, kita berbeda dengan mereka. Berbeda sekali. Kamu tahu apa yang membedakan kita dengan mereka? Kita ini penakut. Kita menjalani hidup sekarang seolah semuanya baik-baik aja. Nggak ada apa-apa yang terjadi. Amir telah merebut kamu. Merampas kamu. Dan sekarang, kamu telah menikah sama dia. Bahkan punya anak. Gak ada yang bisa aku lakukan selain itu, Mas. Aku gak punya pilihan. Tiga-tiganya merampas calon istri aku di hari pernikahan aku sendiri. Tapi aku melakukan apa? Aku nggak melakukan apa-apa. Aku cuma diam. Memang, aku melanjutkan hidup sekarang. Aku menikah. Aku juga punya anak. Dan lihat kita sekarang. Bagaimana pasif menerima semua perlakuan mereka. Apapun yang dilakukan mereka, kita terima aja. Apa yang kita alami saat ini, karena kita terus-menerus menerima apapun yang mereka lakukan ke kita. Mereka menindas, menekan, bahkan menyiksa kita. Tapi kita nggak bisa melawan, nggak pernah melawan. Mas, kita nggak boleh berpikir kayak begini. Keadaannya sudah berbeda, Mas. Aku sekarang seorang janda yang punya anak 2. Sedangkan kamu adalah sosok ayah dari satu istri, dari satu anak. Kita jalani hidup masing-masing, Mas. Mas, kita nggak bisa membiarkan ini terjadi, Mas. Kita harus berhentikan Maya, Mas. Ayo kita tolong Maya. Sakinah, tunggu. Arif. Ayo. Halo Bu, kita nggak perlu lagi repot urusan Maya Bu. Dia udah aku urus. Sakinah, kamu sekarang harus segera pulang sebelum Arif dan Bu Rahayu sampai di rumah. Biar mereka nggak curiga. Tapi gimana dengan Maya, Mas? Aku juga nggak tahu, Sakinah. Tapi kemungkinan besar Maya dan juga Yudi telah tewas terbakar di situ. Tapi ada bagusnya juga sih. Orang jahat seperti mereka memang pantas mendapatkannya. Semoga mereka semua tenang ya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sakinah, kenapa kamu berdoa untuk mereka? Harusnya kamu berdoa untuk penduduk desa ini. Mereka layak mendapatkannya. Aku itu mendoakan untuk semuanya. Aku mendoakan Maya, juga Mas Yudi. Semoga dosa-dosa mereka diampuni sama Allah. Kenapa kamu mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosanya? Harusnya kamu mendoakan mereka biar masuk neraka. Disiksa setimpal dengan dosa-dosanya. Lepaskan aku! Aku gak mau mati terbakar di sini! Aku harus keluar! Aku gak mau mati di sini. Aku harus bakar talinya.
kalian akan membayar semua ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena Engkau telah mempermudah segala jalan bagi hamba untuk melewati saat-saat sulit ini ya Allah. Aku sudah bilang sama kamu supaya sampaikan ke Restu supaya menjauhi kamu, tapi kamu tidak pernah mau dengar. Justru kamu mempengaruhi pikiran Restu yang lemah. Sekarang ini akibatnya. Kamu saya nggak pernah mempengaruhi Restu. Mana buktinya? Mana? Restu berani melawan saya dan keluarganya. Sini kamu. Tundukkan wajahmu. Aku sudah bilang berkali-kali, jangan pernah menatap aku langsung. Itu di depan kita mobilnya Bu Rahayu. Iya mas, gimana nih mas? Sakinah, kamu tenang aja. Pokoknya kamu harus sampai lebih dulu di rumah Bu Rahayu. Ya, biar nggak ketahuan. Aku akan cari jalan pintas. Sekarang ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Hah? Turunkan mata kamu. Apa yang harus kuceritakan? Ibu Rahayu pasti sudah mendengar cerita juga dari Restu. Kalau ceritaku berbeda, nanti semuanya akan terbongkar. Ayo kamu cerita. Kok malah diam? Aku nggak tahu Bu. Nggak tahu bagaimana. Siapa yang melakukan? Aku nggak tahu Bu. Pada saat itu aku lagi di gudang, terus tiba-tiba aku disekap dan aku langsung pingsan. Dan ternyata ada Mas Yudi di sana. Jadi maksud kamu, Yudi yang menyekap kamu? Aku nggak berani ngomong seperti itu Bu. Tapi kemungkinan iya. Satu pertanyaan terakhir, apakah Restu ada di sana? Aku nggak tahu Bu. Pada saat itu Mas Yudi ngasih aku minum obat tidur, sehingga aku banyak tidur dan nggak tahu banyak hal Bu. Pintunya dikunci lagi. Satu-satunya cara, berarti harus lewat pintu depan dong. Gimana ya? Heh, kamu. Ngapain kamu malam-malam ada di luar begini? Hah? Dari mana kamu? Dari mana? Aku yang minta Mbak Sakinah ke apotek untuk beli obat penghilang rasa sakit, Bu. Soalnya udah nggak ada orang yang bisa aku suruh lagi, Bu. Ke apotek. Mana obatnya sekarang?
Mana? Obatnya habis, Bu. Habis kamu bilang. Sekarang kamu cari obatnya di kamar saya sana. Sepertinya ada obat seperti itu. Terima kasih ya Allah. Aisyah sudah sampai dengan selamat. Muka kamu benar-benar kacau, Restu. Mas Bisma sepertinya memukulimu terlalu keras. Maafkan dia ya. Maafkan juga aku. Aku tahu yang kamu pikirkan. Jangan pernah menyalahkan Mas Bisma atas keadaan aku sekarang ini. Mas Bisma memang harus membuat ini nampak nyata. Dan aku siap menerima 1000 pukulan lagi di mukaku. Asal membuat kamu bisa pulang dengan selamat, Aisyah. Restu, ikut ibu ke dalam. Ibu carikan obat buat kamu. Baik. Aisyah, jaga mulut kamu kalau sampai dia bertanya soal Maya. Bilang kamu tidak tahu. Paham? Iya, Bu, mengerti. Yang lain udah pada pulang, kok Bu Maya nggak ada ya? Kemana ya? Aku harus telepon Bu Maya. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Bu Maya. Pak Arif? Kok bisa teleponnya Bu Maya sama Pak Arif? Biasanya Bu Maya nggak pernah percaya teleponnya sama orang lain. Bahkan sama suaminya sendiri. Pasti ada yang terjadi sesuatu sama Ibu Maya. Lebih baik aku telepon Pak Yudi aja. Kita cari pizza yuk. Kamu kan janji katanya bilang aku pizza. Aku pengen banget makan pizza, Mas. Tadi kampung kan jahat ada pizza. Oke. Aku akan. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus cancel. Soalnya aku gak mau jauh dari kamu walaupun cuma sebentar aja. Kamu pasti banget. Mau pizza kan? Mau sih. Nah, kan lebih romantis. Enggak. Aku nggak boleh mikir begitu. Aku mencintai Sakti. Tapi dia tetap masa lalu. Sekarang, aku sudah punya Risma. Aku sudah punya Mila. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Astagfirullahaladzim. Bu Ranti.
Bu Ranti. Ibu kenapa, Bu? Bu, kenapa? Siapa yang melakukan ini semua? Siapa yang melakukan ini semua, Bu? Arah yang ditunjuk Bu Ranti itu arah menuju desa. Kemana maksudnya? Ke rumah Bu Rahayu? Ya udah, Bu, saya akan bawa ibu ke rumah sakit. Ya. Kenapa, Bu? Nanti akan diobati di rumah sakit. Ibu nggak mau ke rumah sakit. Yaudah, saya akan bawa ibu ke rumah saya aja ya. Biar ibu saya mengobati. Ya, ke rumah saya. Jangan takut, Bu. Siapapun yang membuat ibu seperti ini, aku akan pastikan orang itu membayarnya berkali-kali lipat. Mari, Bu. Pelan-pelan. Oke. Tundukkan matamu. Kamu cantik sekali. Saya heran seorang ningrum bisa melahirkan anak secantik kamu. Kamu berbeda dengan saudara-saudaramu. Wajah seperti ini bisa membuat banyak laki-laki tergoda. Tapi kamu tahu, wajahmu ini adalah kutukan. Kecantikanmu ini adalah kutukan. Dan apa yang terjadi pada Yudi, Restu malam ini, itu adalah karena kecantikan kamu. Apa yang akan Ibu Rahayu lakukan? Perasaanku benar-benar gak enak. Sekarang, saatnya. Tidak ada lagi orang yang bisa melihat wajahmu. Apalagi yang direncanakan ibu, ya Allah. Lindungilah Aisyah. Dina, bawakan masker lumpur yang ibu minta. Ini Bu maskernya. Mulai sekarang, kamu pakaikan masker lumpur ini ke wajah Aisyah. Bawa dia ke kamar pembantu. Kasih dia baju bekas. Dan ajari dia setiap hari membersihkan barang-barang yang kotor yang ada di rumah ini. Dan kamu harus pastikan dia harus selalu menggunakan masker lumpur ini. Jangan ada yang melihat wajahnya. Bawa dia sekarang ke belakang. Baik, Bu. Apa yang terjadi sama Ibu Maya? Kenapa dia nggak pulang? Ayo jawab. Pasti mereka melakukan kejahatan sama Ibu Maya kan? Jawab sebenarnya Aisyah. Aisyah, jaga mulut kamu kalau sampai dia bertanya soal Maya. Bilang kamu tidak tahu. Paham? Kalau aku tahu yang sebenarnya, kamu lihat aja apa yang akan saya lakukan.
tanpa restu kan? Kalian merencanakan ini semua kan Aisyah? Jawab! Aku benar-benar nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Dan satu lagi, saya mau bertanya di mana Pak Yudi? Kenapa telepon saya nggak diangkat-angkat sama Pak Yudi? Apa yang terjadi sama Pak Yudi? Aku benar-benar nggak tahu Mbak. Biarkan saya keluar ya. Aku pengen membasuh mukaku. Ini belum berapa Aisyah. Walaupun luka kamu terbakar, yang lain juga nggak akan bakal tahu Aisyah. Karena kamu akan memakai masker lumpur ini selamanya Aisyah. Ngerti kamu? Panas. Aku harus keluar. Lepasin. Enggak. Aisyah. Apa yang terjadi sama Aisyah? Gak akan ada yang bisa menolong kamu di sini Aisyah. Gak akan ada. Ya Allah, lindungi Aisyah. Bu, kenapa? Aisyah dalam bahaya. Ibu selalu merasakan hati ibu selalu bergetar kalau terjadi sesuatu di Aisyah. Sebagai seorang ibu bisa merasakan. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Percuma Aisyah, percuma. Gak akan ada yang menolong kamu di sini Aisyah. Aku dengar Aisyah teriak-teriak, kenapa ya? Aku nggak tahu Mbak, ini makanya aku mau lihat sekarang. Udah nih kita. Sekarang kamu katakan yang sebenarnya. Kita bikin rekaman untuk Ibu Rahayu dan kamu ceritakan semuanya di sini Aisyah. Ceritakan. Tolong. Ayo ceritakan. Aku nggak tahu apa-apa. Tolong. Aisyah, buka pintunya Aisyah. Aisyah, kamu nggak apa-apa Aisyah, buka pintunya. Buka pintunya. Restu, tolongin aku Restu. Bagus Mas. Bagus Mas, Restu datang. Saya meminta pengakuan dari Aisyah, tapi dia nggak mau. Gimana kalau Mas Restu yang memberikan pengakuan? Apa maksud kamu, Tina? Saya cuma minta Mas Restu mengakui kalau Mas Restu mencintai Aisyah. Kamu jangan kurang ajar ya, Tina. Terserah. Kalau Mas Restu nggak mau, muka Aisyah akan hancur, Mas. Dan wajah cantiknya akan hilang selamanya, Mas. Apa maksud kamu, ha? Apa yang mau kamu lakukan? Buka pintunya! Udahlah, Mas.
Waktunya nggak banyak, Mas. Waktunya cuma 5 menit. Kalau Mas Restu nggak mau, wajah Aisyah akan hancur, Mas. Ayo, sekarang Mas Restu akui kalau Mas Restu mencintai Aisyah. Tina, kamu kurang ajar ya. Kamu berani ngelakuin ini sama Aisyah. Lihat aja, aku nggak akan biarin kamu melakukannya. Aku butuh Ayah. Buka pintunya! Hei, buka pintunya! Mas Restu mencintainya kan, Mas? Hanya ini yang diinginkan Ibu Maya, Mas. Mas Restu jangan jadi pengecut, Mas. Ayo, sekarang Mas Restu akui kalau Mas Restu mencintai Aisyah. Restu, jangan katakan apapun. Dia merekamnya. Aku gak peduli Aisyah, biarin aja apa yang dia mau lakukan. Dia mau ngerekam ke apa, kek? Buka pintunya! Goblok nih pintunya! Sekarang Mas Restu akui kalau Mas Restu sudah berbohong sama Ibu Rahayu. Dan kalian sudah memfitnah Ibu Maya dan Pak Yudi. Tidak, ternyata kamu sama jahatnya sama Maya ya. Ayo, Mas. Sekarang Mas Restu bicarakan semuanya. Karena waktunya udah gak lama lagi, Mas. Jangan, Restu. Jangan ngomong apapun. Jangan. Katakan, Mas. Kalau Mas Restu mencintai Aisyah. Tega, Tina. Jangan, Restu. Jangan ngomong apapun. Panas. Jangan. Aku mau jalan. Panas. Aisyah! Tina, hentikan! Tina, hentikan! Tina! Aisyah! Aisyah! Kamu gak apa-apa, Aisyah. Maafkan aku. Panas sekali, Restu. Aku butuh air. Mas, kan tolong ambilin air tuh. Iya, ya sebentar ya. Beri Restu. Tahan, Aisyah, tahan. Panas sekali. Ini, langsung ke muka ya. Tahan. Kamu tahan, Aisyah. Pelan-pelan. Sakit banget. Iya, sebentar ya. Harus dikasih pelajaran ini. Aku nggak bisa ini. Saya harus menceritakan ini semua sama Ibu Rahayu. Bu. Ibu Rahayu. Bu. Tina, apa yang kamu lakukan sama Aisyah itu benar-benar nggak bisa dimaafkan ya. Mungkin siapa juga yang mau minta maaf sama dia. Lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Saya bersumpah, demi kesetiaan saya sama Ibu Maya, saya nggak akan tinggal diam sampai Ibu dipermalukan di rumah ini. Dan Ibu diusir dari rumah ini, Bu. Kamu tuh, Lihat aja, dalam hitungan hari, Ibu akan diusir dari rumah ini, Bu. Astagfirullahaladzim. Aisyah, aku akan bawa kamu ke dokter. Ayo. Nggak perlu. Tapi luka kamu harus segera diobatin, Aisyah. Aku bilang nggak perlu. Kita nggak perlu ke rumah sakit kok. Kamu tahu nggak? Kamu itu obat mujarab buat aku. Aku cuma pengen kamu ada di sini. Kita nggak bisa terus seperti ini, Aisyah. Hidup dalam bahaya sepanjang waktu, melewati ancaman kematian terus-menerus. Apa ada jalan lain, Restu? Untuk kita bisa keluar dari kemalangan ini? Aku pasti akan mencari tahu, Aisyah. Dan aku pasti akan menemukannya. Iya. Kamu harus menemukannya. Karena aku pengen kamu ada di sisi terus. Tapi kamu harus keluar dari sini, Aisyah, demi masa depan kita.
masa depan kita nggak usah pikirkan dulu. Yang penting itu adalah sekarang, antara aku dan kamu. Saling melihat, saling bertemu. Apa ada yang lebih baik dari itu? Ya, seperti air mata ini. Kita akan hidup bersama dan bahagia. Suatu saat nanti. Dan kemudian kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua air mata dan sakit dunia. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk anak-anakku ya Allah. Lindungilah anakku. Jauhkanlah dari mara bahaya. Siapa itu? Jangan-jangan orangnya Rahayu. Mudah-mudahan bukan, Bu. Mudah-mudahan aja itu Mas Bisma. Hah? Bisma? Astagfirullahaladzim, Bu Ranti. Astagfirullahaladzim, Mbak Ranti. Kenapa, Mbak? Kenapa Mbak Ranti, Bisma? Ya Allah. Aku menemukan Bu Ranti di pinggir jalan. Sudah seperti ini. Tangannya terluka dan mulutnya sepertinya dilukai oleh seseorang juga. Ya Allah. Mbak Ranti. Mbak Ranti yang sabar ya. Allah tidak tidur. Allah akan membalas perbuatan orang-orang yang jahat. Bu, gimana kalau Bu Ranti kita bawa aja ke rumah sakit? Iya. Bu Ranti tidak mau dibawa ke rumah sakit. Saya nggak tahu kenapa. Ya udah, kalau gitu masuk aja ke dalam. Silakan. Bisma, lebih baik ibu ke tetangga Ibu Ranti yang biasa meracik obat. Bentar ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mungkin nggak ya Arif dan Bu Rahayu yang ngelakuin ini semua? Aku sudah tanya Bu Ranti, tapi sepertinya bukan. Terus kalau bukan mereka terus siapa? Aku nggak tahu. Tapi siapapun yang melakukan ini, dia pasti menyimpan rahasia besar. Dan pasti aku akan menemukannya. Sepertinya Bu Ranti tahu mengenai rahasia Bu Rahayu, Aisyah dan juga Restu. Tapi aku nggak tahu rahasia apa. Rahasia? Iya, sepertinya rahasia besar. Siapapun pelakunya yang melukai Bu Ranti, pasti dia menyimpan rahasia besar. Dan rahasia itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ya Allah, kasihan sekali Bu Ranti. Mas, terus gimana keadaan Aisyah sekarang? Kamu harus manjat pagar ini sekarang. Aku yakin kamu pasti akan baik-baik aja. Mas Bisma jangan cemas ya. Hati-hati ya di sana. Aisyah, Tuhan selalu menjaga kamu. Ayo, sekarang naik. Ayo. Semoga kamu baik-baik aja, Aisyah. Allah pasti menjagamu. Aku nggak mungkin menceritakan yang sebenarnya ke ibu dan Risma. Mas Bisma. Keadaan Aisyah baik-baik aja. Dan saat ini Yudi dan Maya telah membayar dosa-dosanya.
Ibu jangan cemas ya. Sekarang ibu saya lagi nyariin obat untuk ibu. Insya Allah ibu pasti sembuh ya. Ibu tenang ya. Mas, diminum dulu yuk. Terima kasih Risma. Meskipun kita banyak masalah, tapi seenggaknya kita masih bisa bernapas lega sekarang. Iya mas, alhamdulillah. Sekarang semua keadaannya udah jauh lebih baik. Tapi semua ini sebenarnya nggak lepas dari bantuan Sakinah mas. Aku nggak bisa ngebayangin gimana kalau sampai Sakinah nggak nolongin kita. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Tapi kamu nggak cemburu. Apa pantas? Sekarang kita bahas masalah cemburu. Aku rasa enggak, Mas. Sakinah itu adalah orang yang sangat baik. Aku tahu. Dia rela mengorbankan dirinya. Sedangkan dia tahu itu sangat membahayakan dirinya. Mas, kalau sampai sekarang kamu masih mencintai dia, aku ngerti. Karena aku ngerasa Sakinah adalah wanita yang sangat layak untuk dicintai. Aku nggak tahu apakah aku pernah mengatakan ini sebelumnya sama kamu atau tidak. Tapi aku cuma mau bilang, aku mencintaimu. Kenapa kamu harus ngomong kayak gitu sama aku? Kenapa kamu ngomong kayak gitu sama aku, Mas? Aku tahu betul kalau kamu sangat mencintai aku dan aku juga sangat mencintai kamu. Aku minta maaf, Risma. Aku cuma berpikir, dulu waktu bersama Sakinah, aku sering sekali mengatakan hal itu. Tapi saat bersama kamu, aku jarang sekali bilang itu. Aku minta maaf. Makasih, Mas. Maafkan aku, Risma. Selama ini aku selalu mengabaikanmu. Tapi harus kamu tahu kalau Sakinah itu adalah bagian dari masa lalu aku. Dan sekarang ini yang ada hanya kamu. Masya Allah, aku ketiduran. Sudah azan subuh. Ya ampun. Lebih baik aku tengok Restu dulu. Siapa tahu dia sudah baik. Restu? Restu? Kamu sudah bangun, Restu? Ya Allah, semoga Restu ada di dalam. Jangan sampai ada masalah lagi, ya Allah.
jangan bersikap seolah-olah kamu bisa melakukan apapun di rumah ini. Saya tahu kok maksud ibu. Cepat atau lambat, ibu nggak akan bisa lagi melindungi Restu. Karena Restu itu sangat mencintai Aisyah. Dan gimana pun caranya untuk menutupi, gak akan pernah bisa. Itu bukan urusan kamu. Jadi aku minta kamu jangan ikut campur dan diam saja. Jadi ibu mengacam saya? Terserah kamu mau apa. Yang pasti sekarang kamu sudah tidak memiliki pelindung lagi. Karena Maya sudah tidak di sini. Jadi kamu masih berani untuk ikut campur. Jangan harap kamu bisa bertemu Maya lagi. Jangan ibu kira saya ini bodoh. Sekarang saya bisa saja memberitahukan semuanya sama Ibu Rahayu. Dan Ibu Maya akan kembali lagi ke rumah ini. Aku peringatkan sekali lagi. Jangan kamu ikuti langkah Maya. Nanti kamu akan menyesal. Ingat ibu. Ibu jangan bersikap seolah-olah bisa mengatur apa-apa di rumah ini. Maksud kamu apa? Ini rumah Ibu Rahayu. Ibu itu bukan siapa-siapa di rumah ini. Jadi kalau ibu tidak melepaskan saya dari kamar ini dan Ibu Rahayu mencari saya, siapkan alasannya kenapa ibu menahan saya di kamar ini. Restu. Gimana sih tuh anak? Restu. 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 Mbak. 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 Kalian ada yang lihat Restu nggak? Nggak lihat, Bu. Masa orang sebanyak ini di rumah nggak ada yang lihat Mas Restu? Ngapain aja kerja kalian? Dibayar tapi nggak kerja, nggak tahu di mana Mas Restu. Coba cari di mana Mas Restu sana. Sini ya. Dina. Kamu dari mana saja sih? Tin, kamu lihat Mas Restu nggak? Ibu tanya sama mbak-mbak di sini nggak ada yang tahu. Orang segini banyak nggak ada yang tahu di mana Mas Restu. Maaf Bu, saya rasa Mas Restu ada di kamar pembantu Bu, bersama Aisyah. Kamar pembantu? Ngapain dia di kamar pembantu? Mungkin Mas Restu melihat teman kecilnya Bu. Mana Restu? Tundukkan wajahmu. Jangan menatap aku langsung. Mana Restu? Maaf Bu, tapi Restu nggak datang ke sini Bu. Jangan bohong kamu. Betul Bu. Tadi aku cuma sendirian di sini. Tampaknya Restu benar-benar nggak ada di sini. Sudah. Jangan pura-pura pasang masker. Cepat keluar, banyak pekerjaan buat kamu. Restu? Ibu udah bangun tidur. Ya sudah, ibu justru yang cari kamu kemana-mana. Kamu dari mana? Aku tadi jalan-jalan di luar, Bu. Mumpung kesehatan aku udah agak mendingan. Sama siapa kamu jalan-jalan? Sendirian aja, Bu. Kamu tuh pagi-pagi sudah bikin ibu kepikiran. Ayo sarapan sama ibu. Tapi ibu mandi dulu ya. Jangan senang dulu ya Bu. Satu hal yang saya belajar dari Ibu Maya, apapun yang kita inginkan, kita harus bisa mencoba mendapatkan semua itu. Dan ini baru awal permulaan. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang pasti, aku ingatkan lagi sama kamu. Kamu nggak akan semudah itu ngerjain mereka.
Tugas saya gampang kok, Bu. Mas Restu dan Aisyah sudah melakukan banyak hal yang akan diketahui sama Ibu Rahayu. Dan tugas saya sekarang hanya memastikan Ibu Rahayu mengetahui semuanya. Ya, tapi kamu harus tahu, selama ada aku di sini, kamu nggak akan bisa gerak bebas, Tina. Ya udah, serah Ibu. Tina, kemarin ibu minta bikinkan sayur capcay buat Mas Restu, sudah ada? Iya Bu, udah ada di belakang. Nanti pelayan baru yang akan bawakan capcaynya. Iya. Bun, Aisyah, apa sih yang kamu lakukan? Maaf Bu, aku nggak sengaja Bu. Membawa capcay aja kamu gak bener. Bisanya apa kamu? Sudah lah Bu, udah. Ini kan bukan salah Aisyah, tapi salah aku. Bukan salah Aisyah bagaimana? Hah? Jelas-jelas itu salahnya Aisyah. Kau masih membela dia terus. Kecuali kau memang mencintai dia. Aku mau lihat seperti apa reaksi Restu. Kali ini aku harus lebih jeli. Aku harus bisa menemukan jawaban. Apa pembelaannya kepada Aisyah sekedar perhatian seorang sahabat atau kekasih? Lain kali kalau kerja yang betul, ya? Ya? Maaf. Apa begitu aja nggak becus kamu? Restu, apa maksud kamu bawa pistol itu? Hah? Letakkan, kamu jangan main-main sama pistol. Restu, kamu bunuh ibu. Bunuh dia, Bu. Bunuh dia. Supaya ibu bisa membalaskan dendamnya Mas Amir. Biar Aisyah bisa mendapat sedikit kehormatan di hadapan ibu. Ibu memang pengen membunuh Aisyah kan? Kamu menantang ibu. Baik, kau pikir ibu gak punya nyali apa? Baranti yang sabar ya. Tangan Baranti pasti sembuh. Allah akan menolong orang-orang baik seperti Baranti.
Ya, ini foto keluarga saya. Mbak Ranti ingat kan? Ini foto anak-anak saya. Mbak Ranti. Astagfirullah.